Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisah Safira Putri Dini Kamila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review jurnal survei konsumsi pangan neraca bahan makanan atau MBM di Kota Malang. Neraca bahan makanan atau MBM adalah alat yang digunakan untuk menyajikan data penyajian dan pemanfaatan pangan suatu wilayah selama setahun, mencakup informasi mengenai ketersediaan komoditas pangan, sumber penyediaan, alokasi penggunaan, serta kandungan energi, protein, dan lemak per kapita. NBM berfungsi penting dalam perencanaan tahapan pangan, pemantauan ketersediaan pangan, serta analisis gizi wilayah dan penyusunannya, mengacu pada metodologi Food Balance Sheet dari FAO serta pedoman MBM nasional ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Metode penyusunan NBM di Kota Malang mengacu pada metodologi Food Balance Sheet FAO serta pedoman neraca bahan makanan nasional. Perhitungan dilakukan untuk seluruh komoditas pangan yang tersedia dan dikonsumsi masyarakat Kota Malang berdasarkan data produksi, impor, ekspor, distribusi, dan perubahan stok. NBM disusun setiap tahun untuk menggambarkan ketersediaan dan manfaatan pangan dalam satu periode, mulai dari pasokan hingga penggunaan akhir. Komoditas pangan mencakup berbagai kelompok bahan makanan yang kemudian dikonversi menjadi satuan gizi menggunakan tabel komposisi pangan Indonesia. Hasil perhitungan akhirnya menghasilkan angka ketersediaan pangan per kapita per hari dalam bentuk energi, protein, dan lemak. Pengolahan data NBM dengan menyusun volume komoditas dengan pangan tahunan secara sistem dengan konversi makanan menjadi energi, protein, dan lemak menggunakan TKPI, menghasilkan perhitungan ketersediaan energi, protein, dan lemak per kapita per hari. Hasil NBM Kota Malang, berdasarkan laporan NBM Kota Malang 2023, energi sekitar 3.000 hingga 4.200 kilokalori per hari, menandakan ketersediaan pangan berlebih dibandingkan standar nasional yaitu 2.400 kilokalori. Protein melebihi rekomendasi nasional eh, dengan kontribusi terbesar dari ikan, telur, dan padi-padian. Lemak mayoritas berasal dari minyak nabati dan produk olahannya. Secara umum, kesediaan pangan Kota Malang berada pada kondisi memadai untuk mendukung ketahanan pangan wilayah. Kelebihan NBM yaitu menggambarkan kondisi pangan secara makro di seluruh wilayah, berguna untuk membantu tren jangka panjang ketersediaan pangan, menjadi dasar penyusunan strategi ketahanan pangan daerah, dan dapat mengidentifikasi potensi surplus dan defisit komoditas. Untuk kekurangannya adalah tidak mencerminkan konsumsi aktual rumah tangga, tidak menjelaskan perbedaan konsumsi antar kelompok sosial ekonomi, dan bergantung pada akurasi data produk, stok, dan perdagangan dan tidak memasukkan kehilangan pangan di tingkat rumah tangga. Cara mengatasi biaya dan keterbatasannya adalah dengan mengintegrasikan NBM dengan survei konsumsi, peningkatan kualitas pencatatan data pangan daerah, penggunaan data multitahun untuk memperbaiki akurasi tren, menambah analisis spasial untuk melihat ketimpangan distribusi dan kejangkauan pangan. Validitasnya adalah menurut DFP dan belum 2021, NBM memiliki kualitas yang tinggi untuk menggambarkan kesediaan pangan di tingkat makro, namun kurang tepat digunakan untuk menilai konsumsi aktual karena tidak mempertimbangkan kehilangan pangan, variasi musiman, serta perbedaan konsumsi antar kelompok atau produk. Untuk rehabilitasnya adalah menurut 3 Bu et al. 2022 menyatakan bahwa NBM sangat reliable untuk analisis tren jangka panjang karena metode perhitungannya konsisten setiap tahun. Namun rehabilitasnya menurun ketika digunakan untuk mengukur konsumsi individu karena angka ketersediaan per kapita dapat berbeda jauh dari asupan aktual yang diukur melalui survei konsumsi rumah tangga.
Kesimpulannya adalah NBM merupakan alat penting untuk menilai kondisi penyediaan pangan suatu daerah dan menilai kecukupan energi, protein, serta lemak pada tingkat makro. Contoh dari Kota Malang menunjukkan bahwa ketersediaan pangan berada pada tingkat yang memadai. Namun NBM tidak menggambarkan konsumsi aktual dan masyarakat sehingga perlu dikombinasikan dengan survei konsumsi seperti SUNES, SUSENAS, atau 24 Hour Recall untuk menghasilkan analisis pangan dan gizi yang lebih akurat dan komprehensif. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.